Aktif. Aktif. Benar. Dengan kemarin Gunung Semeru itu ikut aktif ini, naik ini. Iya. Oh. Akan tetapi tidak besar. Di sana menunggu perintah. Yang mana nanti akan ada waktunya masing-masing. Waktunya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Benar. Nah, kalau kita lihat ini Mbah, Jawa sudah kemarin gunung meletus, benar ya? Terus dulu kan juga ada banjir rob dan ada juga tanah longsor ya waktu dulu itu. Kemudian kan tapi kan tidak terlalu besar ya. Benar. Tapi kan kalau kita lihat di Sumatera kan begitu luar biasa besar sekali. Nah, apakah di Nusantara ini hanya 2 provinsi ini ya kan, yang mempunyai intensitas atau frekuensi bencana yang besar, atau sebenarnya ada yang lain ini Mbak? Ya pasti ada. Bisa digambarkan kepada kita ini? Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridho kamat lubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bedek baik di dalam maupun di luar negeri, fans Pak Depokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mendukung channel Pak Depokan Bedek, membersamai kita dalam setiap perjalanan channel Pak Depokan Bedek ini ya Mas ya. Kami juga mengucapkan terima kasih telah melihat video-video yang ada di channel Pak Depokan Bedek, membagikan videonya di media sosialnya, di grup-grupnya, memberikan like-nya, dan juga yang telah memberikan komentar serta doa-doa untuk kita semua. Kami aminkan doa-doa dari subscriber Pak Depokan Bedek, semoga doa yang sama untuk subscriber Pak Depokan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalani oleh subscriber. Amin amin ya robbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang ringan maupun yang berat, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total, dan semoga Allah ampuni setiap dosa-dosanya. Amin amin ya robbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah hubungan dengan mertua, hubungan dengan kedua orang tua, hubungan di dunia pekerjaan, hubungan di lingkungan sosialnya, semoga Allah segera datangkan jalan keluar atas setiap masalah-masalah subscriber, terutama juga terkait dengan masalah riba. Semoga Allah mampukan untuk segera melunasi hutang ribanya, dan nanti Allah juga berikan kemampuan, Allah mampukan untuk tidak mengambil hutang riba lagi, dan Allah cukupkan setiap rezeki subscriber semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu hajat dalam jangka pendek maupun hajat jangka panjang, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya, terkabul dengan yang terbaik yang Allah berikan, dan apabila itu belum terkabul, Allah ganti yang lebih baik nantinya. Amin amin ya rabbal alamin.
Bagi subscriber wajib buka bedeng yang saat ini masih sendiri Mas Haji, belum mempunyai pasangan atau sudah pernah dulu mempunyai pasangan ya Mas Haji, tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha, yang nanti bisa membersamai subscriber wajib buka bedeng dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber wajib buka bedeng yang sudah menikah tetapi Allah belum karuniakan anak, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang jihad jasmani dan rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber wajib buka bedeng yang saat ini sudah mempunyai anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang berguna bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, dan nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi keluarga subscriber Padepokan Bledek, semoga senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah, Allah berikan kebahagiaan lahir dan batin, Allah lindungi keluarga subscriber Padepokan Bledek dari segala mara bahaya, musibah maupun penyakit, sampai anak keturunannya nanti hingga yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Haji. Gimana kabarnya Mas Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas Haji ya. Bahagia nggak Mas Haji ini? Insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia ya. Apa yang membuat bahagia Mas Haji? Ya, bahagia aja. Oh, bahagia aja. Berarti itu bahagia itu tanpa alasan ya Mas Haji ya? Ada alasannya, rahasia. Oh, rahasia. Tentunya karena Mas Haji ini sudah menikah dan sudah mempunyai anak, jauh lebih bahagia seharusnya daripada saya yang belum menikah ini ya kan. Tetapi kebahagiaan itu bukan karena orang lain ya Mas Haji ya, tapi karena penerimaan diri kita pada kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, mensyukuri setiap nikmat yang ada, dan juga selalu berprasangka positif terhadap kejutan-kejutan Allah nantinya ke depannya ya Mas ya. Tentunya kebahagiaan yang kita rasakan semoga dirasakan juga oleh subscriber Padepokan Bledek dimanapun berada, yang tidak bosan-bosannya menonton kita berdua ya Mas ya. Ya toh? Saya punya terima kasih sekali, semoga kebahagiaan ini bisa dirasakan dan menjadi semangat juga untuk subscriber Padepokan Bledek. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kami juga mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kejadian bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara ya Mas Haji. Dan sekarang yang terjadi terkait dengan banyaknya korban jiwa, semoga Allah ampuni setiap dosa-dosanya, Allah angkat kepada kedudukan yang tinggi, Allah berikan surga, dan kepada keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan untuk menghadapi semua ini, dan pada harta-hartanya yang hilang Allah nanti ganti dengan yang lebih baik lagi, dengan yang lebih luar biasa lagi yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat ya Mas Haji ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada konten kali ini kita tak jauh lagi membahas tentang bencana-bencana yang ada di Indonesia. Kemarin kita bisa menyaksikan bahwa bencana terjadinya meletusnya Gunung Semeru yang ada di Lamongan. Kemudian kita menyaksikan juga bencana terjadinya banjir bandang yang ada di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Nah, sepertinya ini ada suatu pola ini ya Mas, pola dari alam ini. Alam ini sedang memproses apa yang terjadi di Indonesia ini. Tentunya ini bukan suatu kebetulan, dan tentunya kalau kita bisa melihat sedemikian hebatnya tentang kekuasaan yang maha dahsyat Allah membolak-balikan segalanya secara cepat, dan ini memang ketentuan yang terbaik dari Allah untuk kita semua. Nah, kita akan nanti lihat dari sisi gaibnya sebenarnya apa yang terjadi. Apakah nanti juga akan terjadi pada provinsi-provinsi lain? Apakah nanti juga akan terjadi bencana-bencana lainnya? Nah, ini nanti kita akan coba lihat dari pandangan gaibnya seperti apa. Apakah paku bumi yang sebagai penolak bala itu juga masih ada, atau seperti apa ini ya Mas Haji ya? Nah, untuk itu sudah siap Mas Haji? Insya Allah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, subscriber saksikan video selengkapnya.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya membuka jalur kepekaannya Mas Aji. Apabila dalam jalur kepekaannya ada yang menghalangi atau apapun itu makhluk gaib yang berada di situ otomatis langsung hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang adanya bencana baik di Jawa, Sumatera dan juga nanti di Rahnanya Nusantara ini, ketarik ke tangan saya yang hanya yang mengetahui saja. Kun fayakun. Dengan izin sang yang nirwana semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, apabila bukan yang saya maksud dan ada penyusup otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin sang yang nirwana pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin sang yang nirwana semua pengetahuan makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Haji bisa diutarakan kepada kita sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Kun fayakun, terbuka semua pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara? Manggil saja Mbah Kumbang. Mbah Kumbang? Iya. Alhamdulillah. Mbah Kumbang ini dari mana? Asli dari Sumatera Barat. Sumatera Barat? Iya. Jauh sekali ya Mbah. Terima kasih atas kedatangannya kepada Bukan Bedeng ya Mbak. Mohon maaf mengganggu waktunya, dan juga tadi Mbak sudah mengucapkan salam ketika datang ke sini kepada saya, artinya Mbak sudah muslim. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Untuk itu sadarnya terlebih dahulu Mbak, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini Mbak yang memuslimkan siapa ini kalau boleh tahu ini? Alhamdulillah, beliau junjungan kami, raja di raja seluruh alam gaib, beliau sang hyang nur cahaya nirwana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kok bisa diislamkan oleh beliau sang yang nur cahaya nirwana itu, gimana ceritanya Mbak? Alhamdulillah, setelah penguasa seluruh bumi ini dikumpulkan menghadap, kami semua turut tunduk dengan beliau karena beliau raja seluruh alam gaib. Kami semua tunduk. Sejak saat itu Mbah sudah muslim dan bertugas di Sumatera Barat atau memang bagaimana? Sejak itu dulu kami belum muslim. Setelah ada pemimpin atau raja di raja sudah ada
ada di bumi ini, kami semua tunduk dengan beliau. Berarti sudah lama kalau begitu? Alhamdulillah sudah. Oh sudah ya, alhamdulillah ya. Nah ini Mbah, apa itu namanya, sebelum kita berbincang-bincang ya Mbak ya, dari jin Sang Hyang Nurjawana ada makanan yang sesuai dengan makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Haji, tersaji di depannya lengkap pun Pak Yakun. Monggo silakan Mbak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa? Saya dipanggil ke sini. Oh, berarti belum tahu kenapa Mbah bisa hadir di Padepokan Bedeg ini? Ya, saya sedikit tadi mendengar panjenengan mengucapkan doa, yang mana doa itu menyambung kepada beliau, yang mana akan mencari informasi. Tadi ini tim Padepokan Bedeg ini sedang mencari informasi nih ya Mbah ya. Kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini ada banyak rentetan bencana nih, terutama yang ada di Jawa. Kemarin terjadi letusan Gunung Semeru, ya kan? Luar biasa sekali ya letusannya. Kemudian beruntun pada akhir bulan November ini ya, hujan lebat yang berhari-hari menghantam Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyebabkan banjir bandang dan hilangnya perkampungan serta banyaknya korban jiwa, dan terdampaknya begitu luar biasa ya Pak ya. Nah, saya mau tahu dulu kalau bahkan dari sisi Sumatera ini ya, nah, itu seperti apa sih Mbah kejadian yang banjir bandang yang ada di sana, dan juga sekarang itu kondisinya seperti apa ini Pak? Monggo Pak. Banjir yang ada di daerah kami itu semuanya disebabkan ulah manusia itu sendiri, yang mana ada sekelompok manusia yang banyak yang ingin menambah lahannya, akan tetapi tidak melihat dampak dari mereka menghancurkan hutan, yang mana Allah tunjukkan, Allah memberikan petunjuk dengan adanya bencana banjir bandang yang sangat besar, yang mana banjir bandang besar itu belum pernah terjadi di daerah situ, yang mana Allah tunjukkan bahwasannya keserakahan manusia yang menghancurkan alam ini dibuktikan, diperlihatkan bahwasanya ada sekelompok manusia yang tak bertanggung jawab, manusia yang serakah, yang tidak memikirkan keselamatan manusia yang lain, dengan cara menghancurkan hutan itu untuk kepentingan golongan mereka atau kelompok mereka itu, tanpa melihat apa yang akan terjadi atau dampaknya yang terjadi seperti sekarang ini.
terjadi banjir bandang, banjir yang sangat besar, membawa pepohonan yang sudah dipotong-potong oleh manusia itu, yang mana banyak sekali pohon-pohon itu terbawa air dan menghancurkan kampung-kampung manusia, yang mana manusia itu manusia yang tidak tahu apa-apa mendapatkan dampaknya. Artinya mereka yang melakukan kezoliman dengan dosa-dosa kezoliman itu juga berdampak kepada mereka yang taat ya Mbah ya. Iya. Artinya semuanya akan terkena ya. Benar, karena bencana yang ditimbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pandang bulu, yang mana ada suatu kelompok yang berbuat kerusakan, maka akan terkena banyak orang. Walaupun orang itu tidak tahu apa-apa, akan terkena dampaknya. Seperti sekarang ini, banyak manusia-manusia mati sia-sia di situ. Ya semoga semuanya ini kan karena takdir Allah ya Mbah ya, yang terbaik ya. Nah, kita nanti harusnya sadar untuk kembali memperlakukan alam ini dengan sebaik-baiknya. Iya, benar. Karena ini sudah waktunya. Di akhir zaman ini banyak manusia-manusia yang serakah, banyak manusia-manusia yang hanya mengandalkan nafsunya untuk memperkaya dirinya atau golongannya itu, tanpa melihat kerugian atau dampak yang diakibatkannya. Nah, berarti kalau kondisi sekarang ini sudah mulai intensitas hujan juga sudah mulai tidak ada atau seperti apa Mbah ini? Ya tetap ada, tetapi tidak besar. Tidak besar ya? Iya. Semoga nantinya bisa kembali normal lagi ya Mbah ya. Baik dari sisi hutannya maupun dari sisi masyarakatnya ya. Benar, semoga dengan adanya bencana ini banyak manusia yang di sana, di tempat kami itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka semua banyak yang lalai, melupakan siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan alam ini. Mereka banyak yang lalai. Nah, menjadi ini ya Mbah, menjadi sebuah pertanyaan bahwasanya kalau kita bisa melihat pemberitaan-pemberitaan yang lalu berkenaan dengan bencana itu kan lebih banyak pemberitaan terkait dengan megatrust ya Mbak. Yeah. Apalagi kalau kita lihat dari salah satu lembaga yang memberikan analisa tersebut, bahwa megatrust ini terjadi di barat Sumatera dan juga selatan Jawa ya kan. Yeah. Sesar Sumatera dan sesar Jawa ya kan. Nah, sebenarnya kalau dari sisi Mbah ini melihat kan yang terjadi kan adalah banjir bandang ya. Yeah. Nah, ini kalau dari sisi megatrust itu seperti apa sih Mbak sekarang ini kondisinya? Kondisi lempengan megatrust itu masih belum tergeser atau bertabrakan. Akan tetapi sebenarnya sudah detik-detiknya lempengan itu atau yang dinamakan megatrust itu terjadi di area situ atau wilayah daerah Pulau Sumatera. Oh, itu benar, sebenarnya ada
Akan tetapi semua itu sudah diredam oleh sosok kekasih Allah, yang mana beliau kekasih Allah itu berkunjung di daerah kami dan menempatkan paku-pakunya untuk meredam bencana yang sangat besar, yang sangat dahsyat, bisa menghancurkan pulau itu. Akan tetapi bencana itu dengan izin Allah, dengan doanya kekasih Allah itu, maka bencana itu dialihkan bencana yang lain. Berarti secara tidak langsung Megacas akan menimbulkan tsunami ini sudah diredam ya? Benar. Sudah diredam dan Sudah dialih. banyak yang diredam. Sudah banyak diredam. Nah, termasuk dari banjir bandang ini apakah sebenarnya juga diredam efeknya sehingga timbulnya seperti ini, atau seperti apa Mbak kalau banjir bandang ini? Banjir bandang ini memang sudah seperti itu takarannya. Karena melihat dari kemaksiatan yang ada di daerah itu, maka bencana itu seperti besarannya seperti itu. Tapi juga efek meredam kan biasanya paku bumi itu kan meredam semuanya walaupun tetap terkena ya. Itu kan, tetapi dosa-dosa yang besar itu memang harus diberikan ya. Dengan paling tidak kan sudah keberkahannya kan membantu ya Mbak. Kalau tidak kan semakin besar, bisa jadi seperti itu. Iya. Itu hanya manusia tertentu yang tahu. Maka manusia yang tahu itu akan lebih banyak bersyukur masih diredam. Kalau enggak ya lulu lantang ya Mbak ya. Iya, habis pulau itu. Habis ya. Nah, kalau kita lihat kan Sumatera itu kan memang hampir sama seperti Jawa ya, artinya lempengannya aktif, benar kan Mbak? Kemudian gunung berapinya juga aktif juga ya, karena di sesar itu. Cuma kan bedanya kalau tanahnya kan kalau di Sumatera kan banyak perbukitan ya. Nah, itu kalau secara gunung berapi lah. Kalau di Jawa itu kan Gunung Merapi, di sana kan Gunung Marapi ya Mbak ya. Nah, itu kalau secara gunung, kalau di bagian Sumatera sendiri gimana Mbak? Gunung di sana juga aktif dan kegiatan di dalamnya juga aktif. Benar. Dengan kemarin Gunung Semeru itu ikut aktif ini, naik ini. Akan tetapi tidak besar. Di sana menunggu perintah, yang mana nanti akan ada waktunya masing-masing, waktunya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Benar. Nah, kalau kita lihat ini Mbak, Jawa sudah kemarin gunung meletus, benar ya? Terus dulu kan juga ada banjir rob dan ada juga tanah longsor ya waktu dulu itu. Kemudian kan tapi kan tidak terlalu besar ya. Benar. Tapi kan kalau kita lihat di Sumatera kan begitu luar biasa besar sekali. Nah, apakah di Nusantara ini hanya 2 provinsi ini ya, yang mempunyai intensitas atau frekuensi bencana yang besar, atau sebenarnya ada yang lain ini Mbak? Ya, pasti ada. Bisa digambarkan kepada kita ini? Yang mana bumi itu akan terjadi bencana besar, yang mana bumi itu terdapat di pulau seberang juga daerah sana.
daerah Sulawesi. Oh, Mbah tahu juga Sulawesi? Iya. Oh, daerah Sulawesi? Iya. Loh, kok bisa sampai sana ini kan? Sumatera Barat jauh sekali Mbah sampai sana. Ada apa ini yang membuat kemudian bisa menjelaskan di daerah sana itu? Karena lembengan itu menyambung ke sana dan aktif. Oh iya ya, karena di bawah tanah itu saling sambung menyambung ya Mbak ya? Iya, kemaksiatan di sana juga tinggi. Kalau di sana nanti apa? Apakah juga akan terjadi banjir bandang atau setelah gempa atau seperti apa ini Pak? Atau tsunami atau apa ini? Sampai terus. Oh gempa? Iya, disusul air laut. Air laut? Iya. Kalau di sana ya? Iya. Itu dalam waktu dekat atau masih rahasia atau seperti apa ini? Tunggu saja gilirannya. Oh. Pasti di akhir tahun ini akan banyak sekali kejutan-kejutan bencana. Karena tahun ini bencana-bencana itu akan lebih besar daripada tahun-tahun kemarin. Karena sudah saatnya apa ini? mendekati munculnya sosok pemimpin akhir zaman. Bumi ini mengalami pembersihan, penataan, yang mana akan dibersihkan supaya manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu banyak bumi-bumi yang menyimpan harta amanah itu akan dinaikkan sedikit demi sedikit dengan adanya bencana itu. Maksudnya harta amanah akan dinaikkan? Iya. Oh, dengan adanya itu? Iya. Termasuk yang ada di Sumatera juga dong? Benar, karena di sana banyak sekali harta peninggalan. Banyak ya harta peninggalan ya? Iya. Nah, tadi kan Mah menyebutkan sosok ya yang menancapkan paku bumi ya. Nah, ini kalau bisa dijelaskan kepada kita, ini sosok ini siapa atau seperti apa gambarannya ini, Mbak? Sosok itu adalah calon pemimpin akhir zaman, yaitu beliau Imam Al-Mahdi, yang mana beliau mendapatkan tugas rahasia karena belum munculnya beliau dikenal di alam manusia. Maka tugasnya masih dalam tugas yang dirahasiakan, yaitu tugas di alam gaib. Tapi beliau berarti artinya beliau juga berkunjung beranjak ke suatu tempat, ke suatu wilayah ya, tidak berada satu tempat saja ya Mbak ya? Tidak. Beliau berjalan dari pesisir selatan melingkar ke pesisir utara. Dari tempat itu atau daerah Pulau Sumatera. Oh iya? Iya. Karena menyebar keberkahan yang mana di sana sudah ada pengikut beliau. Di mana itu? Daerah Sumatera. Oh, ada juga? Ada. Oh. Iya. Jadi intinya melingkari Pulau Sumatera itu ya Pak ya? Iya. Oh iya. Imam Al-Mahdi. Iya. Jadi beliau menancapkan paku itu. Tapi ada yang tahu nggak ini? Kalau beliau itu berkunjung ke situ-situ. Yang pasti dari alam gaib seluruh leluhur Sumatera itu tahu semua.
Karena kedatangan beliau itu tidaklah sendiri. Beliau membawa pasukan, yang mana pasukan itu percaya semua. Setiap apa yang dilewati dan apa yang mana yang mau dilewati sudah ada penjagaannya. Ini Leluhur-leluhur Sumatera semuanya tunduk. semuanya tunduk. Iya. Ini kalau bukan, artinya itu membawa pasukan ini dalam konteks gaib atau nyata ini? Gaib. Oh, gaib. Iya. Tapi perjalanan beliau ini perjalanan gaib atau perjalanan nyata? Di dunia nyata juga ada, akan tetapi misinya misi gaib. Misinya misi gaib ya? Karena masih dirahasiakan. Tidak sembarang manusia itu juga tahu. Nah kalau begitu kan, itu berjalan kan tentunya kan seperti kita ini kan, Mbak. Iya. Artinya kan memakai kendaraan dan juga tidak nyetir sendiri kan. Benar. Oh gitu, atau gimana? Yang pasti ada yang membawa kendaraannya. Oh ada ya? Iya. Ya. Jadi tugas beliau dapat perintah dari Allah untuk menancapkan paku-paku itu. Menebar paku-paku itu. Karena untuk perjuangan nantinya di akhir zaman, bahwasannya titik yang ada di Sumatera itu adalah titik awal mula Islam, penyebaran Islam pertama di Nusantara. Oh iya ya, kerajaan Islam pertama juga di sana ya, Pak ya? Iya. Artinya mengulang hal itu lagi gitu ya? Benar. Iya. Nah, kalau di Sulawesi ini, ya tahu Pak? Nah ini gimana ini? Kalau beliau kalau ini di Jawa atau di mana ini? Beliau ada di Jawa. Di Jawa ya? Iya. Kan udah pernah ke Sumatera ya? Iya. Ya, kalau Sulawesi ini gimana ini, Pak? Kabarnya nanti? Beliau belum ke sana. Belum ke sana? Iya. Nah, tapi nanti kalau terjadi bencana terus gimana ini? Ya nanti akan besar Kan besar. bencananya. Cuma maksudnya kan ada peredamnya enggak ini? Kalau sebenarnya beliau itu Imam Mahdi itu adalah meredam seluruh Nusantara ini. Iya, kan tetapi di sana juga ada pengikutnya beliau. Pengikutnya beliau sudah ada ya? Iya. Iya. Artinya sebenarnya seluruh Indonesia ini sudah ada. Sudah ada tersebar di seluruh Nusantara. Tapi memang tidak diketahui ya Mbak ya. Artinya kan kita tidak tahu ya. Sudah atau masih disembunyikan. Kita nggak tahu ini. Oh ini pengikutnya Imam Mahdi atau bukan ya Mas ya? Iya. Karena kan kita juga tidak tahu sosoknya itu siapa ya Mbak ya. Iya. Tapi kalau dalam bahasa gaib melihatnya itu apa itu? Cahaya. Sangat terang. Tapi itu memang ini cahaya beda dengan para wali-wali yang ada di Nusantara itu. Iya, sangatlah beda. Makhluk gaib manapun akan tahu bahwa cahayanya benar-benar berbeda dengan cahaya yang lain. Karena cahayanya sangatlah besar, sangatlah tinggi, ke atas sana, ke langit. Ya. Nah, kalau gitu kan berarti kita hidup di masa Imam Al-Mahdi. Yang jelas iya. Tapi kan masih belum dibaiat ya artinya ya kan? Iya, kan? tinggal kemunculannya. Ya, kemunculannya ya. Nah, untuk itu tuh gimana caranya supaya kita itu nanti ada di barisan beliau Imam Al-Mahdi ini, Mbak? Yang jelas yang ikut dalam barisan beliau itu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau manusia itu memang jatahnya, maka Allah akan tunjukkan dan dipertemukan beliau. Kalau sudah jatahnya ya? Iya. Tapi gimana kan kita nggak tahu kalau bukan jatahnya atau tidak. Atau ada sesuatu yang kita bisa, ini mendekati untuk kita nanti juga berada di barisan Imam Al-Mahdi. Artinya apakah melakukan apa
sesuatu apa gitu? Untuk manusia yang memang punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu seharusnya mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ditunjukkan atau dipertemukannya beliau. Insya Allah jika jatahnya maka akanlah mudah. Tidak ada yang harus dilakukan ini, Mbak. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berserah diri, memohon ampun pada Allah supaya dipertemukan. Gitu ya? Iya. Supaya berarti meminta untuk dipertemukan ya, Pak ya? Iya, selalu membersihkan diri, bertaubat. Ya, ada pesan lagi Bang untuk kita semua ini. Berhati-hatilah, karena zaman ini, bumi ini sudahlah sangat tua, dan ini sudah di akhir zaman, fase-fase yang akhir. Maka berhati-hatilah, bencana itu akan dikeluarkan, ditunjukkan bencana-bencana besar. Disitulah berhati-hatilah manusia yang beriman, bahwasanya bencana itu bisa dimanfaatkan oleh golongan pasukan Dajjal, yang mana pasukan itu menyebarkan fitnah. Karena bencana itu bisa mengakibatkan fitnah. Berhati-hatilah. Fitnahnya gimana itu? Dengan adanya bencana itu, banyak manusia saling menyalahkan manusia yang lain. Maka berhati-hatilah. Itu ya Mbak ya, yang membuat suasananya menjadi tambah ini ya, panas ya. Benar. Itu aja mau disampaikan ya? Sudah cukup, Den. Iya. Terima kasih ya Mbak ya, sudah ke Pak Depukat Bedek. Mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugasnya sedang Mbak laksanakan. Kalau di sana tugasnya apa ini? Saya menjaga di daerah sana. Menjaga. Dan mohon maaf juga kalau dalam perbincangan ada salah kata sikap yang kurang berkenan ya Mbak ya. Tidak apa-apa, saya yang berminta maaf. Sama-sama Mbak. Ini mohon untuk bisa membawa efek-efek yang ada dalam tubuh yang Mas Haji ya. Saya pamit. Mohon silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin, sahabat Depukat Bedek yang masih menonton video ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan sebenarnya apa yang terjadi di Pulau Sumatera dan nantinya yang terjadi di Nusantara ini, khususnya dengan bencana-bencana, dan ada sosok yang sebagai peredam bencana di Nusantara ini. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hamba-Nya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dari hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Pak Depukat Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Pak Depukat Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.